Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekalian, pada pertemuan yang kedua ini Bapak ingin menyampaikan materi pelajaran kita, yakni perilaku beriman kepada hari akhir. Masih ada kaitannya ya anda sekalian dengan pelajaran kita pada pertemuan pertama minggu lalu. Pada pertemuan pertama minggu lalu, kita telah mempelajari pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalilnya, kemudian macam-macam hari akhir, contoh-contoh kiamat kubro, sampai kepada proses kronologis terjadinya kiamat kubro. Nah, pada kesempatan ini anda sekalian, kita akan mempelajari perilaku orang beriman kepada hari akhir. Bapak akan jelaskan pelajaran kita pada uraian-uraian berikut ini. Perhatikan dengan baik ya Anda sekalian. Anda sekalian, pada pertemuan kedua ini masih ada hubungannya dengan pelajaran kita pada pertemuan minggu lalu Anda sekalian. Nah, kalau pada minggu lalu kita mempelajari pengertian iman kepada hari akhir, kemudian dalil hari akhir, kemudian kita pelajari juga macam-macam hari akhir, contoh-contoh kiamat sughra, dan proses kronologis terjadinya kiamat kubro. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari perilaku orang yang beriman kepada hari akhir, Anda sekalian. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari ini, Anda sekalian, peserta didik mampu yang pertama adalah menunjukkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, berperilaku mawas diri sebagai implementasi atau perwujudan dari pemahaman iman kepada hari akhir dengan benar. Anda sekalian, nah, masih ingatkan pada pertemuan yang lalu Bapak jelaskan mengenai pengertian iman. Nah, iman Anda sekalian tidak hanya percaya begitu saja, tetapi ada 3 hal yang harus kita lakukan agar keimanan kita benar, Anda sekalian. Yang pertama adalah iman itu harus kita yakini dengan sepenuh hati, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang kedua, iman itu harus kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lisan kita bahwa aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dan ini yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, adalah beriman dengan perbuatan, yakni dengan melakukan perilaku tertentu sebagai bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekalian, perilaku apa yang mencerminkan beriman kepada Allah? Yang pertama, Anda sekalian, perhatikan di sini, selalu mengerjakan perbuatan yang baik. Sebab orang yang beriman, yang sudah mempelajari hari akhir, dia yakin bahwa semua perbuatan yang baik Allah akan balas nanti pada hari akhirat. Nah, kan kita sudah mempelajari ada Yaumul Mizan, hari pertimbangan pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ditimbangnya seluruh perbuatan manusia untuk diberi balasan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman kepada hari akhir itu dia senantiasa mengerjakan perbuatan yang baik. Yang paling utama adalah sholat, membaca Al-Quran, berinfak, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik lainnya. Jadi kalau ada siswa-siswi yang mengaku percaya kepada hari akhir tapi dia tidak sholat, malas baca Quran, infak tidak pernah, maka keimanannya kepada hari akhir belum sempurna, Anda sekalian. Nah, berikutnya
menghindari semua perilaku yang tidak terpuji, Anda sekalian. Sebab perbuatan yang jelek, yang buruk, sebagaimana perbuatan yang baik, juga akan mendapat balasan nanti di hari akhirat. Nah, maka perbuatan-perbuatan yang tercela seperti tawuran, narkoba, dan lain-lain sebagainya, yang termasuk ke dalam perbuatan yang buruk, tidak terpuji, itu harus dihindari, anak-anak sekalian, ya. Karena itu akan membuat hidup kita menjadi sengsara dalam kehidupan dunia, apalagi nanti dalam kehidupan akhirat. Maka sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, dia menghindari perilaku yang tidak terpuji di dalam kehidupannya, ya. Akhirnya ya, ananda sekalian, perilaku yang tidak terpuji dari dalam diri kita, dari diri kita masing-masing. Nah, ananda sekalian, yang ketiga, perilaku orang yang beriman kepada hari akhir itu adalah selalu mawas diri. Apa sih mawas diri itu? Melihat, memeriksa, dan mengoreksi diri sendiri secara jujur. Nah, contoh, berhati-hati dalam bertutur kata, baik kepada orang tua, guru, teman, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, mawas diri namanya itu contohnya. Tidak asal ngomong aja tanpa memperhatikan apakah tutur katanya itu termasuk sopan atau tidak. Nah, ini contohnya ananda sekalian. Contoh yang santun kepada kedua orang tua. Berangkat ke sekolah, salim bunda, cium tangannya. Salim ayah atau bapak, dicium tangannya. Ini adalah salah satu contoh perilaku santun, dan itu merupakan perwujudan atau bukti seseorang beriman kepada hari akhir. Nah, contoh lainnya dari mawas diri, ananda sekalian, berhati-hati dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Nah, maka sebelum kita bertindak, berpikirlah dahulu, ananda sekalian, apa akibat dari perbuatan yang akan kita lakukan itu. Nah, ini salah satu perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, yakni mawas diri, berhati-hati dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Nah, ananda sekalian, apa yang telah Bapak uraikan pada pertemuan yang lalu dan pertemuan hari ini tentang beriman kepada hari akhir, mudah-mudahan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Nah, ananda sekalian, pada kesempatan ini Bapak tidak membuat rangkuman pelajaran kita. Bapak berharap ananda sekalianlah yang membuat rangkuman dari materi yang kedua ini yang baru Bapak jelaskan, ya. Ditulis tangan, kemudian dipoto dan dilampirkan atau dikirim melalui Google Classroom, ananda sekalian. Apabila ada yang ingin ananda tanyakan, silakan di Google Classroom atau di forumnya, atau bisa juga dengan Jafri atau WA Bapak, ya. Ananda sekalian, Bapak harap kalian tetap semangat dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini segera hilang dan kita bisa bertemu muka kembali di kelas-kelas kita. Oke ananda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.